Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel OJ2. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir, yang sudah subscribe dan like. Semoga sehat selalu dan diberi keberkahan yang melimpah, lancar selalu rizkinya. Yuk, kita mulai cerita kali ini. Terjerat janda cantik muda kaya raya, pemuda penjual cilok tak berdaya. Apa yang terjadi saat seorang janda muda kaya raya terjebak dalam kisah cinta yang tak terduga dengan seorang pemuda penjual cilok yang sederhana? Ikuti cerita penuh drama, emosi, dan kejutan dalam perjalanan mereka yang membuat hati terharu. Pagi itu, cuaca cerah, namun seperti biasa, Agus, seorang pemuda penjual cilok, sudah berjalan menyusuri jalanan yang ramai sejak subuh. Dengan gerobak ciloknya yang sederhana, ia menanti pembeli di sepanjang trotoar. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hidupnya yang sederhana tak pernah menyangka bahwa suatu pertemuan bisa mengubah jalan hidupnya. Agus sudah terbiasa dengan rutinitasnya yang monoton, mengayuh gerobak cilok dari satu jalan ke jalan lainnya. Namun, pada hari itu, ia merasa ada yang berbeda saat melewati sebuah rumah mewah di pinggir kota. Matanya menangkap sosok wanita yang sedang duduk di depan rumah dengan wajah yang tampak cemas. Sosok itu adalah Larasati, seorang janda muda yang hidup dalam kemewahan. Larasati baru saja kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, ia merasa hidupnya sepi. Meskipun dia memiliki segala sesuatu yang diinginkan banyak orang, rumah mewah, mobil pribadi, dan uang yang berlimpah, ia tetap merasa kekosongan dalam hidupnya. Ia sering merasa terasing, dikelilingi oleh barang-barang mewah yang tidak bisa mengisi kehampaan di hatinya. Saat itu, Larasati memandang ke arah gerobak cilok Agus yang melintas di depan rumahnya. Tanpa disadari, tatapan mereka bertemu. Agus yang merasa malu segera menunduk dan melanjutkan jalannya. Tetapi, entah kenapa, Larasati merasa ada yang berbeda. Keinginan untuk membeli sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasa, namun memberikan rasa nyaman, muncul begitu saja dalam pikirannya. Agus melanjutkan langkahnya, namun tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia menoleh, dan ternyata Larasati sedang berjalan mendekatinya. Dengan senyum yang ramah, Larasati berkata, "Ciloknya berapa, Mas?" "Ciloknya 1000 per tusuk, Bu," jawab Agus, sedikit gugup. Larasati tersenyum dan membeli semua cilok yang ada dalam gerobaknya. Agus merasa bingung. Mengapa wanita sekelas Larasati tertarik membeli cilok dari penjual seperti dirinya? Namun, ia tetap mengulurkan tangan dengan penuh rasa hormat. Larasati tidak hanya membeli cilok, tapi juga mengobrol singkat dengan Agus. "Mas, kamu sering jualan di sini?" tanya Larasati, tampak penasaran. "Iya, Bu, saya jualan cilok keliling. Kalau tidak salah saya sudah beberapa kali lewat sini," jawab Agus dengan hati-hati. Larasati mengangguk dan tersenyum, tampak sedikit lega setelah beberapa waktu hanya berdiam diri di rumahnya yang besar dan sunyi. Agus merasa ada yang aneh, namun ia tidak bisa menjelaskan perasaan yang tiba-tiba muncul saat berbicara dengan Larasati. "Kalau begitu, nanti saya akan beli lagi," ucap Larasati dengan senyuman manis sebelum melangkah kembali ke dalam rumah. Agus yang terpaku di tempat hanya bisa menatap kepergian Larasati dengan rasa bingung yang bercampur haru. Hari-hari berikutnya, Larasati mulai membeli cilok lagi dari Agus, bahkan terkadang hanya untuk berbicara sebentar. Agus merasa bahwa dirinya tidak layak untuk berbicara dengan wanita secantik Larasati. Namun ia juga merasa nyaman, Larasati selalu berbicara dengan lembut. Memperlakukan Agus seperti teman biasa meskipun status sosial mereka sangat berbeda. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin besar rasa penasaran Agus terhadap Larasati. Mengapa seorang janda kaya raya yang hidup dalam kemewahan memilih untuk berbicara dengan dirinya, seorang penjual cilok yang tidak lebih dari seorang pekerja sederhana? Pada satu sore yang cerah,
Larasati mengundang Agus untuk duduk di teras rumahnya setelah ia membeli cilok. Agus yang ragu-ragu akhirnya menerima undangan itu. Di sana, mereka berbicara lebih banyak lagi tentang kehidupan masing-masing. Larasati bercerita tentang kesepiannya sejak suaminya meninggal, sementara Agus menceritakan bagaimana sulitnya hidup sebagai penjual cilok keliling yang selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. "Kenapa kamu selalu tersenyum, Agus?" tanya Larasati suatu saat, tatapannya lembut. Agus terdiam sejenak. "Mungkin karena saya sudah terbiasa hidup seperti ini, Bu. Walaupun kadang merasa lelah, tapi saya selalu berusaha melihat sisi baiknya." Larasati terkesima mendengar jawaban itu. "Itulah yang saya cari, seseorang yang bisa membuat saya melihat kehidupan dengan cara yang berbeda." Itulah awal dari hubungan mereka yang tak terduga. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada sesuatu yang membuat mereka terus terikat, suatu perasaan yang tak bisa dijelaskan. Agus merasa bahwa Larasati bukan hanya wanita kaya, tapi seseorang yang mencari makna dalam hidupnya. Begitu juga Larasati, ia merasa bahwa Agus adalah seseorang yang berbeda, yang tidak hanya melihatnya dari harta dan kecantikannya. Namun, di balik semua itu, perasaan ragu tetap menghinggapi hati mereka berdua. Apa yang akan terjadi jika perbedaan status sosial mereka menjadi halangan besar? Bisakah mereka mengatasi semua prasangka yang datang? Itu adalah pertanyaan yang akan menguji hubungan mereka selanjutnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kedekatan antara Agus dan Larasati semakin terasa. Setiap kali Agus melewati rumah Larasati dengan gerobak ciloknya, ia merasa ada dorongan untuk berhenti, meskipun pada awalnya ia hanya ingin melanjutkan perjalanan jualannya. Larasati yang mulai rutin membeli cilok darinya tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk berbicara lebih lama, membuat Agus semakin bingung dengan perasaan yang muncul. Ada sesuatu yang berbeda tentang Larasati. Sebuah kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Larasati, di sisi lain, mulai merasa terikat dengan Agus. Setiap kali mereka berbicara, hatinya merasa lebih ringan. Meski kehidupannya penuh dengan harta dan kemewahan, ia merasa hampa. Agus, dengan segala kesederhanaannya, membuatnya merasa lebih hidup. Ada sesuatu dalam diri Agus yang membuatnya merasa nyaman dan diterima tanpa syarat. Namun, ia juga merasa bingung bagaimana bisa ia, seorang janda muda kaya raya, mulai merasakan ketertarikan pada seorang pemuda yang hidup jauh dari kemewahan seperti Agus. Suatu sore, Larasati duduk di teras rumahnya, memandang keluar. Dalam pikirannya, ia kembali teringat pada Agus, wajah pemuda itu yang sederhana, namun memiliki ketulusan yang luar biasa, mengisi ruang kosong dalam hatinya. Meskipun begitu, ada suara kecil dalam dirinya yang mempertanyakan perasaan itu. Apakah ini hanya perasaan sesaat? Ataukah ada yang lebih dalam dari sekadar rasa kasihan terhadap Agus yang hidup dalam kesederhanaan? Kekhawatiran dan keraguan mulai menguasai hatinya. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah ia benar-benar mencintai Agus atau hanya terkesan dengan sikapnya yang sederhana dan penuh pengertian? Namun, setiap kali Agus datang ke rumahnya, perasaan itu kembali muncul. Ketika Agus tersenyum, hatinya berdebar. Ketika mereka berbicara, waktu seperti berhenti, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Namun, ada perasaan tak nyaman yang terus menghinggapi pikirannya. Perbedaan status sosial yang begitu besar dirinya, yang kaya raya, dan Agus yang hanya seorang penjual cilok, selalu menghantuinya. Agus yang semakin sering bertemu Larasati, merasakan perubahan dalam dirinya. Pada awalnya, ia hanya melihat Larasati sebagai seorang wanita kaya yang mungkin hanya ingin berbicara dengannya karena kasihan. Namun, lama-kelamaan, ia mulai merasa ada ketertarikan yang tak bisa ia hindari. Larasati tidak seperti wanita lain yang pernah ia temui. Meski hidup dalam kemewahan, Larasati selalu tampak rendah hati dan tidak memandangnya sebelah mata. Setiap kali berbicara dengan Larasati, ia merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidupnya yang sederhana. Namun, di balik rasa nyaman itu,
Ada perasaan ragu yang terus menggelayuti Agus. Apa yang dia lihat dalam diri saya? Saya hanya seorang penjual cilok, pikirnya. Meskipun Larasati sering berkata bahwa ia hanya melihat Agus sebagai teman, namun Agus merasa bahwa ada lebih dari itu. Ia tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh dalam dirinya, tetapi ia juga takut jika perasaan itu hanya akan membuatnya terluka. Apakah mungkin ia memiliki tempat dalam hidup Larasati yang begitu berbeda status sosialnya? Suatu hari, Agus tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika Larasati sedang duduk di teras rumah, Agus berhenti di depan pagar rumahnya. "Bu, saya hanya ingin bilang, kalau saya merasa senang bisa berbicara dengan Anda, tapi saya khawatir. Saya hanya mengganggu," kata Agus dengan nada pelan. Larasati terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan lembut. "Kenapa kamu merasa begitu?" "Kamu tidak mengganggu saya, Agus. Kamu berbeda dari yang lain," jawab Larasati. Suara lembutnya terasa menenangkan. Namun, meskipun jawabannya tidak sepenuhnya menenangkan Agus, ada sesuatu dalam suara Larasati yang memberinya harapan. Larasati melihat Agus dengan tatapan yang penuh makna. Tetapi ia juga tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang sulit. "Agus," Larasati melanjutkan, "kamu tahu, hidupku tidak semudah yang orang pikirkan. Meskipun aku punya segalanya, aku merasa hampa. Aku merasa sendiri, terkadang." Agus terkejut mendengar kata-kata Larasati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita sepertinya yang hidup dalam kemewahan bisa merasakan hal yang sama seperti dirinya, rasa kesepian yang dalam. "Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membantu, Bu?" tanya Agus, meski hatinya penuh pertanyaan. Larasati menarik napas panjang. "Mungkin hanya dengan menjadi diri kamu sendiri, Agus, itu sudah cukup." Meski perkataan Larasati terdengar sederhana, bagi Agus itu sangat berarti. Ia merasa dihargai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia masih merasa ragu, apakah perasaan yang ia rasakan benar-benar cinta? Atau hanya sebuah keinginan untuk merasa diterima? Hari-hari berikutnya, Agus dan Larasati semakin sering bertemu. Dan kedekatan mereka semakin terasa. Meski perasaan mereka berkembang, keduanya masih merasa bingung dengan perasaan masing-masing. Di satu sisi, mereka merasa terhubung, namun di sisi lain, mereka juga merasakan ketidakpastian yang besar. Perbedaan status sosial mereka menjadi bayangan gelap yang selalu mengintai hubungan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah mereka mengatasi keraguan-keraguan yang terus mengganggu? Hidup Agus dan Larasati semakin terjalin dalam sebuah kisah yang tak terduga. Setiap pertemuan mereka semakin mengeratkan ikatan yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun, perasaan mereka berdua tidaklah mudah. Ketika cinta datang, ia datang tanpa peringatan. Begitu mendalam dan sulit untuk ditahan, meskipun keduanya masih ragu akan perasaan yang mulai berkembang di dalam hati mereka. Satu sore yang cerah, Larasati mengundang Agus untuk makan malam di rumahnya. Ia ingin mengenal Agus lebih dalam, ingin berbicara lebih banyak tentang kehidupan Agus yang penuh perjuangan. Agus, yang awalnya merasa kanggung dan ragu, akhirnya menerima undangan itu. Di dalam hatinya ada keraguan. Namun rasa penasaran dan keinginan untuk lebih mengenal Larasati membuatnya tidak bisa menolak. Saat Agus tiba di rumah Larasati, ia merasa canggung. Rumah mewah itu begitu besar dan indah, penuh dengan barang-barang mahal yang tak pernah ia bayangkan bisa dimiliki. Namun, Larasati menyambutnya dengan hangat. Ia membawa Agus ke ruang makan yang sederhana namun elegan. Suasana yang nyaman membuat Agus sedikit merasa lega, meskipun di dalam hatinya masih ada perasaan tidak pantas berada di sana. Larasati tersenyum lembut dan mengajaknya duduk. "Agus, terima kasih sudah datang. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Kadang aku merasa kesepian walaupun dikelilingi banyak orang," ucap Larasati dengan suara lembut yang penuh kejujuran. Agus terdiam sejenak.
Ia tak pernah menyangka bahwa seorang wanita yang hidup dalam kemewahan bisa merasa kesepian. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu Larasati. Saya juga sering merasa sendiri meski dikelilingi orang banyak, jawab Agus dengan suara pelan. Larasati menatapnya dengan mata yang penuh makna. Aku merasa seperti ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda, Agus, sesuatu yang membuatku merasa nyaman, sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan dari pria lain, ucap Larasati dengan penuh perasaan. Agus terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut Larasati. Ia merasa terhormat, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Tapi, Bu Larasati, saya hanya seorang penjual cilok. Anda jauh lebih tinggi dariku dalam segala hal, kata Agus dengan suara yang sedikit gemetar. Larasati tersenyum dan memegang tangan Agus dengan lembut. Agus, hidup ini tidak hanya tentang status sosial, terkadang yang paling penting adalah kejujuran dan ketulusan hati, dan aku melihat semua itu dalam dirimu. Malam itu, Agus dan Larasati berbicara lebih banyak dari sebelumnya. Mereka berbagi cerita tentang hidup mereka, tentang kebahagiaan, kesedihan, dan harapan. Agus, yang selama ini hidup dengan keterbatasan, merasa larut dalam cerita Larasati tentang kehidupan yang penuh kemewahan, namun di balik itu semua, ia melihat adanya kesepian yang tak terungkapkan. Sementara itu, Larasati merasakan sesuatu yang berbeda dari Agus. Ia merasakan ketulusan yang jarang ia temui, dan itu membuatnya merasa nyaman. Ia tidak lagi memikirkan status sosial atau perbedaan di antara mereka, karena yang ia rasakan hanyalah kenyamanan dan kedekatan yang tumbuh begitu alami. Namun, meskipun malam itu penuh kehangatan, keraguan tetap menghinggapi hati mereka berdua. Agus merasa takut akan perasaannya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam hubungan dengan seorang wanita sekelas Larasati. Bagaimana jika ia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang Larasati cari? Bagaimana jika perbedaan mereka terlalu besar untuk diatasi? Larasati juga merasakan hal yang sama. Meski perasaan cinta itu tumbuh begitu cepat, ia takut jika itu hanya perasaan sesat. Ia tahu bahwa dunia mereka sangat berbeda. Apa yang akan terjadi jika orang-orang di sekitarnya mengetahui hubungan mereka? Apa kata teman-teman dan keluarganya yang sudah lama menganggapnya sebagai bagian dari kalangan atas? Namun, dalam kesendirian masing-masing, mereka berdua tidak bisa menahan perasaan yang sudah terlanjur tumbuh. Cinta itu hadir tanpa peringatan, tak peduli seberapa besar mereka mencoba menahannya. Setelah makan malam itu, Larasati menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya terhadap Agus. Begitu juga Agus yang merasa bahwa Larasati bukan hanya seorang janda kaya, tetapi wanita yang memiliki hati yang tulus dan penuh cinta. Keesokan harinya, saat Agus kembali melintasi rumah Larasati dengan gerobak ciloknya, Larasati berdiri di depan pagar rumahnya, menunggunya. Agus berhenti dan menatap Larasati, matanya penuh kebingungan. Bu Larasati, ada apa? Tanya Agus. Larasati tersenyum dan berjalan mendekat. Agus, aku ingin kamu tahu bahwa aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan ini. Aku tidak tahu apakah perasaan ini benar. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Ucap Larasati, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Agus terdiam sejenak, hatinya berdebar. Ia merasa ada kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saya juga merasa hal yang sama, Bu Larasati. Tapi, saya takut jika saya hanya akan menjadi beban bagi Anda, kata Agus dengan suara rendah. Larasati menatap Agus dengan penuh kasih. Agus, kita akan menghadapinya bersama. Tidak ada yang perlu kita takuti, yang penting adalah kita jujur pada diri sendiri. Malam itu, mereka berdua saling berbagi perasaan, membiarkan cinta mereka tumbuh tanpa ada lagi keraguan. Meskipun mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak mudah, mereka siap untuk menjalani segala tantangan bersama. Cinta itu akhirnya hadir tanpa peringatan.
Dan keduanya tidak lagi bisa menahan perasaan yang sudah terlanjur mengikat mereka dalam ikatan yang tak terungkapkan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Agus dan Larasati semakin dalam. Mereka tidak hanya saling mengenal lebih jauh, tetapi juga mulai saling mengandalkan satu sama lain. Namun, dengan semakin eratnya ikatan mereka, tantangan dan rintangan mulai bermunculan dari berbagai arah. Hal ini menjadi ujian besar untuk hubungan mereka, terutama karena perbedaan status sosial yang begitu jelas di antara mereka. Larasati mulai merasakan tekanan dari teman-teman dan keluarganya. Mereka melihat kedekatannya dengan Agus sebagai sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Bagaimana bisa seorang wanita kaya seperti Larasati jatuh hati pada seorang pria sederhana, seorang penjual cilok yang tidak memiliki apa-apa? Teman-teman Larasati yang berasal dari kalangan sosial tinggi mulai memberikan komentar dan tekanan yang tak henti-hentinya. Mereka sering bertanya-tanya, mengapa Larasati yang memiliki segalanya mau berhubungan dengan pria seperti Agus? Mereka meragukan niat Agus, khawatir jika Agus hanya mengincar harta Larasati. Suatu hari, ketika Larasati sedang duduk di ruang tamu rumahnya, ibu dari salah satu teman dekatnya datang berkunjung. Setelah berbincang-bincang sebentar, sang ibu menatap Larasati dengan tatapan yang tajam. "Larasati, kamu tahu kan bahwa kamu tidak seharusnya terlibat dengan orang seperti itu?" kata ibu temannya dengan nada dingin. Larasati terdiam. Kata-kata itu menyakitinya, namun ia tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa itu adalah pemikiran yang beredar di sekitar dirinya. "Apa maksud ibu?" tanya Larasati, mencoba menahan emosinya. "Iya, kamu sudah tahu sendiri. Seorang janda muda seperti kamu seharusnya mencari pasangan yang lebih sepadan dengan statusmu, bukan dengan penjual cilok yang hidupnya serba kekurangan. Itu hanya akan merusak reputasimu dan mengundang komentar orang," ujar ibu temannya dengan nada yang lebih tajam. Larasati merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia selalu berusaha untuk bersikap tegar, tetapi kali ini hatinya benar-benar terasa berat. Kenapa orang-orang selalu menilai segalanya berdasarkan status sosial? Apa yang salah dengan perasaannya terhadap Agus? Apakah memang benar ia harus meninggalkan Agus demi reputasi dan pandangan orang lain? Pada malam yang sama, Larasati memutuskan untuk berbicara dengan Agus. Ia tidak ingin memendam kebingungannya lebih lama. Agus yang biasanya begitu ceria, kini terlihat bingung melihat perubahan sikap Larasati. Ia bisa merasakan ada yang berbeda. Namun ia tidak tahu apa yang mengganggu pikiran Larasati. "Agus, aku merasa bingung akhir-akhir ini," ucap Larasati dengan suara pelan. Agus yang melihat perubahan pada wajah Larasati segera duduk di sampingnya. "Ada apa, Bu Larasati? Kenapa terlihat begitu cemas?" Larasati menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Agus, aku merasa ragu dengan hubungan kita. Orang-orang di sekitarku mulai memberikan komentar yang buruk. Mereka meragukan niatmu dan menganggap kita tidak seharusnya bersama. Aku mulai merasa tertekan dengan semua itu," ujar Larasati, suaranya bergetar. Agus terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia hanya berusaha menjadi diri sendiri, dan ia tidak pernah bermaksud menyakiti Larasati. "Tapi, Bu Larasati, saya mencintaimu dengan tulus. Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Saya hanya ingin bersama kamu. Tidak peduli apapun yang terjadi," ucap Agus dengan suara penuh keyakinan. Larasati menatap Agus dengan mata penuh harapan, namun juga penuh kebingungan. "Tapi, bagaimana dengan semuanya, Agus? Apa kita bisa terus seperti ini? Aku takut aku akan kehilangan segalanya. Aku takut reputasiku akan hancur," kata Larasati dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Agus menggenggam tangan Larasati dengan lembut. "Bu Larasati, saya tidak peduli dengan reputasi atau pandangan orang lain. Saya hanya peduli dengan kamu. Saya tidak ingin melihat kamu merasa tertekan atau terluka karena saya, tapi saya juga tidak ingin kehilangan kamu. Jadi,
Apapun yang terjadi, saya akan selalu di sini untukmu. Larasati terdiam, merasakan kedalaman kata-kata Agus yang penuh cinta. Namun, hatinya terasa berat. Ia ingin percaya pada Agus, tetapi keraguan yang datang dari sekelilingnya begitu besar. Aku ingin percaya padamu, Agus. Aku ingin kita bisa bersama. Tapi aku takut kita akan selalu menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya, kata Larasati, suaranya penuh kecemasan. Agus menarik napas panjang. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berjuang bersama. Tidak ada hubungan yang sempurna. Bu Larasati, kita akan menghadapi cobaan, pasti. Tapi selama kita tetap bersama, saya yakin kita bisa melewati semuanya. Larasati menatap Agus dengan penuh perasaan. Ia merasa cemas, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ada kekuatan dalam kata-kata Agus. Cinta mereka memang penuh dengan tantangan, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tetap ingin berjuang. Namun, di balik kata-kata itu, ada rasa takut yang terus menggelayuti hati Larasati. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi dunia yang menentang mereka? Pada malam itu, setelah percakapan yang panjang, Larasati merasa sedikit lebih lega. Namun, ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih akan penuh dengan rintangan. Mereka harus berhadapan dengan dunia yang melihat mereka sebagai pasangan yang tidak seharusnya ada. Bagaimana mereka akan menghadapinya? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Meskipun banyak rintangan yang datang menghadang, kedekatan antara Agus dan Larasati semakin terasa. Rasa cemas dan keraguan yang semula menghantui hubungan mereka perlahan mulai memudar. Mereka berdua mulai menyadari bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka bukan hanya sebuah pelarian atau kebetulan, melainkan sesuatu yang tulus dan dalam. Namun, cinta yang sejati tak pernah datang tanpa ujian. Dan mereka harus menghadapi tantangan yang lebih besar daripada sekadar keraguan pribadi. Larasati merasa semakin terikat dengan Agus, namun semakin dalam perasaannya, semakin ia dihantui oleh kenyataan bahwa hubungan mereka tidak akan pernah disetujui oleh banyak orang ketika ia berangkat ke acara pertemuan sosial dengan teman-temannya. Mereka selalu berbicara tentang kehidupan yang lebih sempurna, tentang pasangan yang sepadan, tentang pria-pria yang bisa memberi mereka keamanan dan status sosial yang tinggi. Dan di setiap percakapan itu, Larasati selalu merasa terasing, merasa ada sesuatu yang salah dengan pilihannya. Namun, setiap kali ia bertemu dengan Agus, perasaan itu seakan sirna. Agus adalah seseorang yang membuat hatinya tenang, seseorang yang bisa melihatnya apa adanya. Di sisi lain, Agus merasakan kedalaman perasaannya terhadap Larasati semakin kuat. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Larasati bisa saja memicu banyak masalah, tetapi ia tidak peduli. Cinta yang ia rasakan bukan hanya tentang kemewahan atau status, tetapi tentang seseorang yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Setiap kali ia melihat Larasati, hatinya berdebar dan ia merasa hidupnya semakin penuh makna. Namun, ia juga tahu bahwa perbedaan mereka begitu mencolok. Sebagai penjual cilok, ia tak punya apa-apa yang bisa ia banggakan selain kerja keras dan ketulusan hatinya. Kadang, ia merasa malu, merasa tidak pantas berada di sisi Larasati. Namun, Larasati selalu menunjukkan perhatian yang tulus, membuat Agus semakin yakin bahwa perasaan mereka adalah sesuatu yang nyata dan bukan sekadar angan-angan. Suatu malam, setelah menjalani hari yang panjang, Agus dan Larasati duduk bersama di taman rumah Larasati. Suasana malam yang tenang dengan angin sejuk yang berhembus menciptakan suasana yang damai di antara mereka. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang mimpi-mimpi, dan tentang ketakutan yang mereka rasakan. Agus, aku semakin yakin dengan perasaanku padamu, ucap Larasati dengan mata yang penuh keyakinan. Tapi aku juga takut akan semua komentar buruk, takut kalau semuanya hanya akan berakhir dengan kesedihan. Agus menatap Larasati dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa rasa takut itu datang dari keraguan tentang masa depan mereka. Aku juga takut, Bu Larasati. Takut
kalau aku tidak bisa membuatmu bahagia, takut kalau semua ini hanya akan berakhir dengan luka. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin selalu ada untukmu. Aku ingin kita menghadapi semuanya bersama, jawab Agus dengan tulus. Larasati menghela napas panjang. Aku selalu merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku dikelilingi kemewahan dengan segala sesuatu yang orang lain inginkan. Tapi di sisi lain, aku merasa kosong. Ketika aku berada denganmu, aku merasa hidup. Tapi aku juga takut jika semua ini hanya akan membuat kita berdua terluka. Agus menggenggam tangan Larasati dengan lembut. Kita tidak bisa memikirkan apa yang orang lain katakan. Bu, par yang terpenting adalah kita berdua saling mencinta dan kita berjuang bersama untuk menjaga cinta ini. Aku yakin kita bisa menghadapinya. Malam itu, keduanya berjanji untuk saling mendukung. Apapun yang terjadi, mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi banyak tantangan dan pengorbanan. Tetapi mereka juga tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang tak ternilai. Dan itu cukup untuk membawa mereka melalui segala cobaan. Seiring waktu, hubungan mereka semakin berkembang, meskipun banyak orang yang mulai memperhatikan kedekatan mereka dan memberikan komentar negatif. Agus dan Larasati tetap teguh pada keputusan mereka untuk bersama. Namun, semakin dalam perasaan mereka, semakin besar pula tantangan yang mereka hadapi. Teman-teman Larasati semakin sering memberikan komentar pedas, bahkan ada yang mulai mengisolasi Larasati dari pergaulan sosial mereka. Larasati mulai merasa tekanan yang sangat besar. Ia tak hanya merasa cemas tentang bagaimana orang melihat hubungannya, tetapi juga tentang bagaimana keluarganya akan bereaksi jika mereka mengetahui bahwa ia menjalin hubungan dengan Agus, ayahnya yang sangat protektif terhadapnya. Selalu menginginkan yang terbaik untuknya dan pasti akan menentang hubungan ini habis-habisan. Namun, meskipun rasa cemas itu terus menghantuinya, Larasati merasa bahwa ia tidak bisa lagi hidup tanpa Agus. Setiap kali ia melihat wajah Agus, ia merasa tenang. Ia merasa bahwa inilah cinta yang sejati. Cinta yang tidak didasarkan pada materi atau status sosial, tetapi pada hati yang tulus dan penuh kasih. Suatu hari, Larasati memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Ia tahu bahwa perbincangan itu akan sulit, tetapi ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ayah, aku ingin berbicara tentang seseorang yang penting dalam hidupku, kata Larasati dengan suara penuh keteguhan. Dia bukan orang yang kalian harapkan, tapi dia membuat aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ayah Larasati menatapnya dengan serius. Siapa dia, Larasati? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku ingin yang terbaik untukmu. Larasati menghela napas dan menatap ayahnya. Dia seorang penjual cilok. Ayah, tapi aku mencintainya dengan tulus. Ayah Larasati terdiam, memandang putrinya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bagaimana merespon perasaan Larasati. Larasati, hidupmu penuh dengan harapan dan impian. Aku hanya ingin kamu bahagia. Larasati memegang tangan ayahnya dengan lembut. Aku bahagia dengan Agus. Ayah itu yang terpenting. Dengan kata-kata itu, Larasati merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Meskipun jalan mereka tidak mudah, ia yakin bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala tantangan yang datang. Waktu terus berjalan dan semakin banyak cobaan yang datang menguji hubungan antara Agus dan Larasati. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Perbedaan status sosial yang begitu mencolok dan pandangan orang-orang sekitar yang penuh dengan prasangka menjadi hambatan besar bagi keduanya. Namun, meskipun segala hal tampak berusaha memisahkan mereka, cinta yang mereka rasakan semakin kuat. Dan mereka berdua mulai yakin bahwa tidak ada yang lebih penting dari kebersamaan mereka. Suatu hari, Larasati menerima undangan untuk hadir dalam acara pertemuan sosial yang diadakan oleh keluarganya. Ia tahu betul bahwa acara itu akan dihadiri oleh orang-orang penting dari kalangan sosial atas, orang-orang yang selalu menilai segala sesuatu berdasarkan status dan harta.
Larasati merasa terjebak antara dua dunia yang begitu berbeda. Di satu sisi, ia merasa harus memenuhi ekspektasi keluarga dan teman-temannya, tetapi di sisi lain, hatinya sudah sepenuhnya terpaut pada Agus. Ketika malam acara tiba, Larasati mengenakan gaun yang indah dan tampak anggun seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ia merasa cemas dan gelisah. Ia tahu bahwa ketika ia memasuki ruangan itu, banyak mata yang akan tertuju padanya. Dan mereka akan bertanya-tanya tentang kehadiran Agus dalam hidupnya. Tetapi, di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan perasaannya. Cinta yang ia rasakan untuk Agus sudah begitu dalam, dan ia tidak ingin hidup dalam kepura-puraan. Di tengah-tengah acara, Larasati memutuskan untuk pergi ke balkon sejenak untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, handphonenya bergetar. Itu adalah pesan dari Agus. "Bu Larasati, saya tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya selalu mendukungmu. Jika kamu merasa cemas, saya akan selalu ada untukmu," tulis Agus dengan tulus. Larasati membaca pesan itu sambil tersenyum. Walaupun ia merasa takut dengan apa yang akan terjadi, ia tahu bahwa Agus tidak akan pernah meninggalkannya. Agus selalu ada untuknya, meskipun dalam kondisi apapun. Perasaan itu menguatkan hatinya. Pia menyadari bahwa tak peduli apa yang orang lain katakan, selama ia bersama Agus, ia merasa lengkap. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di tengah acara, salah seorang teman dekat Larasati, yaitu Sandra, menghampirinya. Sandra, yang selalu bergaul dengan orang-orang penting, memandang Larasati dengan tatapan penuh kecurigaan. "Larasati, apakah kamu benar-benar serius dengan hubunganmu itu?" tanya Sandra dengan nada yang tidak bisa disembunyikan, penuh dengan keraguan. Larasati menatapnya, mencoba menahan emosinya. "Sandra, saya tahu kamu khawatir, tapi saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya bahagia. Saya benar-benar mencintai Agus," jawab Larasati dengan tegas. Sandra tertawa kecil, tidak percaya. "Tapi dia hanya seorang penjual cilok, Larasati. Kamu bisa lebih dari itu, kamu bisa mendapatkan pria yang jauh lebih baik darinya." Kata-kata Sandra menusuk hati Larasati, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Sandra, mungkin kamu benar. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah kebahagiaan saya. Saya tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang Agus. Yang saya tahu, ia adalah seseorang yang selalu ada untuk saya, dan itu yang paling penting." Sandra terdiam sejenak, memandang Larasati dengan tatapan yang penuh rasa tidak percaya. "Kamu benar-benar berubah, Larasati. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan," kata Sandra dengan nada yang sedikit kecewa sebelum akhirnya berbalik pergi. Setelah pertemuan itu, Larasati merasa semakin yakin dengan keputusan yang ia ambil. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi lebih banyak halangan, namun rasa cintanya terhadap Agus sudah terlalu besar untuk dipatahkan oleh pendapat orang lain. Ia memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya, terutama ayahnya yang selama ini sangat protektif terhadapnya. Saat ia menghadap ayahnya di ruang keluarga, suasana menjadi serius. "Ayah, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting," kata Larasati, suaranya pelan namun penuh tekad. Ayahnya menatapnya dengan perhatian penuh. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Nak?" tanyanya. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan Agus. Aku mencintainya, dan aku ingin dia ada dalam hidupku," kata Larasati dengan suara yang pasti. Ayah Larasati terdiam, mencoba mencerna kata-kata putrinya. Ia tahu bahwa Larasati bukanlah tipe orang yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. "Larasati, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi jika kamu benar-benar mencintai Agus, aku tidak akan menghalangimu," jawab ayahnya akhirnya dengan suara yang lembut namun penuh kebijaksanaan. Larasati merasa lega mendengar kata-kata ayahnya. "Terima kasih, Ayah. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menentukan kebahagiaanku." Setelah percakapan itu, Larasati merasa seolah beban berat yang ada di hatinya mulai berkurang.
Ia tahu bahwa meskipun jalan mereka penuh dengan tantangan, ia tidak sendirian. Agus akan selalu ada untuknya, dan ia juga akan selalu mendukung Agus dengan tekad yang lebih kuat. Larasati tahu bahwa mereka akan menghadapi dunia bersama, mengatasi setiap cobaan yang datang, dan tetap mencintai satu sama lain tanpa mempedulikan apa yang orang lain katakan. Malam itu, Agus menunggu Larasati di luar rumahnya. Ketika mereka bertemu, Agus menyambut Larasati dengan senyum yang tulus. Tanpa kata-kata yang panjang, Larasati berjalan mendekat dan memeluknya erat. Semua perasaan cemas, keraguan, dan ketakutan yang ia rasakan seakan lenyap seketika dalam pelukan Agus. "Aku mencintaimu, Agus," bisik Larasati dengan penuh keyakinan. Agus membalas pelukan itu, merasakan kehangatan yang begitu dalam. "Aku juga mencintaimu, Bu Larasati. Bersama, kita akan melalui semuanya," jawab Agus, suaranya penuh keyakinan. Di bawah langit malam yang cerah, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama menghadapi segala cobaan yang datang dengan penuh cinta dan keberanian. Setelah melalui banyak rintangan, Agus dan Larasati akhirnya sampai pada titik di mana mereka merasa siap untuk menghadapi dunia bersama tanpa rasa takut atau ragu. Hubungan mereka yang penuh dengan drama, cobaan, dan komentar dari orang lain kini semakin membuktikan bahwa cinta yang tulus dapat mengatasi segala perbedaan dan tantangan. Namun, jalan menuju kebahagiaan tidak selalu mulus dan terkadang ujian terbesar datang saat kita merasa hampir mencapainya. Malam itu, Larasati duduk di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Ia merasa damai, namun juga cemas. Banyak hal yang masih belum ia tentukan. Dan meskipun perasaannya terhadap Agus semakin dalam, ia merasa takut menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Apa yang harus aku lakukan, Agus?" pikirnya dalam hati. Ia tahu bahwa meskipun ia mencintai Agus dengan sepenuh hati, perbedaan antara mereka tetap ada. Agama, latar belakang, dan dunia yang mereka tinggali begitu jauh berbeda. Sementara itu, Agus juga tidak bisa menahan kecemasannya. Setiap kali ia memikirkan Larasati, ia merasa bersyukur, tetapi juga merasa takut akan masa depan mereka. Sebagai seorang penjual cilok, ia tidak punya banyak hal untuk ditawarkan selain cinta dan ketulusan. Ia tahu bahwa jika mereka melangkah lebih jauh, mereka akan menghadapi banyak kesulitan, terutama dari keluarga Larasati yang tentu saja menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa cintanya kepada Larasati adalah segalanya dan tidak ada yang lebih penting daripada melihatnya bahagia. Beberapa minggu setelah mereka memutuskan untuk bersama, Larasati akhirnya mengungkapkan perasaan dan keraguannya kepada orang tuanya. Ayahnya, yang sebelumnya tidak sepenuhnya mendukung hubungan mereka, mulai melihat Larasati dengan tatapan yang lebih memahami. "Larasati, aku tahu kamu sudah dewasa dan mampu membuat keputusanmu sendiri," kata ayahnya suatu malam. "Tapi aku ingin kamu ingat, hidup ini penuh dengan pilihan dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Aku hanya ingin kamu bahagia." Larasati menatap ayahnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Ayah, aku tahu, aku sudah memikirkan semuanya, dan aku percaya bahwa aku akan bahagia bersama Agus. Ini bukan tentang status atau kekayaan, tapi tentang cinta yang tulus," jawabnya dengan penuh keyakinan. Setelah percakapan itu, ayahnya akhirnya memberikan restu. Meskipun dengan kekhawatiran yang tetap ada di hatinya, Larasati merasa lega, namun masih ada beban yang mengganjal. Ia tahu bahwa meskipun ia dan Agus telah mengatasi banyak hal, dunia di luar sana tetap mengintai. Siap untuk memberikan ujian yang lebih besar lagi. Di sisi lain, Agus juga merasakan perubahan dalam dirinya. Setelah mendapatkan restu dari Larasati dan keluarganya, ia semakin merasa percaya diri. Namun, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Tanggung jawabnya sebagai pria yang mencintai Larasati semakin berat.
Ia harus bisa membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang penjual cilok, tetapi seseorang yang layak mendampingi Larasati dalam setiap langkah hidupnya. Agus berusaha keras untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, bekerja lebih giat untuk membangun masa depan mereka berdua. Pada suatu pagi yang cerah, Larasati dan Agus duduk bersama di sebuah kafe kecil. Tempat mereka pertama kali bertemu lebih intim, mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan yang mereka miliki bersama. Agus, aku tahu kita akan menghadapi banyak cobaan, tapi aku juga percaya kita bisa melaluinya bersama, kata Larasati dengan senyuman yang penuh harapan. Agus menatapnya, matanya penuh cinta. Aku juga percaya itu, Bu Larasati. Kita sudah melewati banyak hal, dan yang paling penting adalah kita selalu bersama. Aku akan terus berjuang untuk kita. Di saat-saat seperti itu, keduanya merasa bahwa cinta mereka lebih kuat daripada apapun yang datang menghadang. Meskipun banyak orang yang masih meragukan hubungan mereka, Larasati dan Agus tidak lagi mempedulikan pendapat orang lain. Mereka tahu bahwa jika mereka tetap saling mendukung, mereka bisa mengatasi segala rintangan yang ada di depan mereka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka mulai berubah. Agus berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sebuah restoran, tempat ia bisa belajar lebih banyak tentang dunia kuliner. Larasati yang terus mendukungnya merasa bangga dengan pencapaian Agus, tetapi lebih dari itu, ia merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi dalam diri Agus. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi kini mereka berjalan bersama dengan keyakinan yang lebih besar. Suatu hari, Agus mengundang Larasati ke sebuah taman yang mereka kunjungi beberapa bulan sebelumnya. Di sana, di bawah pohon besar yang mereka duduki, saat pertama kali berbicara lebih dalam, Agus berlutut dan mengeluarkan cincin dari saku jasnya. Bu Larasati, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku ingin menjadi orang yang selalu ada untukmu dalam segala keadaan. Maukah kamu menjadi istriku? Larasati terkejut, matanya berkaca-kaca. Tanpa ragu, ia mengangguk dan menjawab, "Iya, Agus, aku akan selalu bersamamu, apapun yang terjadi." Dengan itu, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka, penuh dengan harapan dan cinta yang tak terbatas. Meskipun dunia di luar mereka penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tak mungkin. Cinta mereka sudah membuktikan bahwa tidak ada halangan yang tak bisa mereka hadapi. Kisah mereka bukan hanya tentang perbedaan status atau harta, tetapi tentang keberanian untuk mengikuti hati, tentang memilih untuk bahagia bersama. Meskipun dunia berkata lain, mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidak akan mudah, tetapi dengan cinta yang tulus dan komitmen satu sama lain. Mereka percaya bahwa masa depan yang cerah menanti mereka. Terima kasih telah menonton kisah inspiratif sebagai penyemangat hidup, selalu berjuang menuju keberkahan abadi. Semoga cerita ini memberikan inspirasi kebahagiaan. Silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bismillah, semoga kita semua selalu diberikan jalan yang penuh berkah. Yang belum dapat jodoh segera dapat, yang sudah berjodoh langgeng dunia akhirat. Amin. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.